Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairunisa dengan NIM F02712310001. Di sini saya akan mempresentasikan 6 tahapan dari Information Seeking Theory Full Talk, yang mana saya akan menjelaskan satu persatu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 6 tahapan dari teori full talk. Nah, yang pertama itu adalah tahapan initiation atau inisiasi. Nah, tahapan ini yang mana seseorang itu sedang mengalami sebuah masalah sehingga dia membutuhkan sebuah informasi untuk memecahkan masalahnya itu. Nah, hal ini tentu saja menyebabkan seseorang tersebut merasa kegelisahan, cemas, karena dia bingung bagaimana cara untuk memecahkan masalahnya ini, karena dia sangat membutuhkan sebuah informasi. Dan akhirnya seseorang ini dia akan melakukan tindakan berdiskusi kepada pihak lain untuk mendapatkan informasi yang dia inginkan. Nah, contohnya itu seperti seorang mahasiswa yang mendapat tugas menulis makalah, tentang literasi informasi misalnya, yang mana pada tahap ini ia merasa bingung mencari materinya di mana aja. Nah, hal itu dia pastinya kebingungan, apalagi dengan banyak sumber yang diperlukan. Otomatis dia merasa bingung dan kegelisahan sekali. Baiklah, yang kedua itu adalah selection atau pemilihan. Nah, tahap yang kedua ini adalah seseorang mampu mengidentifikasi topik masalah secara umum. Nah, jadi seseorang ini akan berusaha menelusuri informasi secara umum, namun tujuannya tidak mencari informasi ini secara rinci. Dia hanya baru mencari keseluruhannya dari informasi yang dia butuhkan. Nah, contohnya ini, mahasiswa tersebut akan berdiskusi kepada dosen. Setelah dia berdiskusi mengenai peran literasi informasi ini, dia akan mulai mencari informasi yang lebih relevan, mencari informasi yang lebih rinci, yang mana dia sudah menemukan apa yang ingin dia cari. Baiklah, yang ketiga itu adalah materi dari exploration atau eksplorasinya. Nah, tahapan ini adalah seseorang ini bisa memilih informasi yang telah diolah, yang mana hal ini dianggap sebagai pengetahuan yang bisa menjadi pengetahuannya. Nah, hal ini pastinya dilakukan seseorang untuk memperdalam sebuah informasi yang sudah dimilikinya. Jadi dia sudah memiliki informasi, namun dia berusaha untuk mendalam atau memperluas informasi ini agar untuk meyakini hal ini benar atau tidaknya itu yang mana aja. Nah, hal tersebut bisa juga dengan bertanya lebih lanjut. Contohnya itu seperti mahasiswa membaca artikel atau jurnal, buku, tetapi dia masih merasa bingung karena menemukan banyak perspektif yang berbeda. Jadi dia masih memilah informasi yang dia dapatkan. Jadi selanjutnya itu adalah tahapan formulation atau perumusan, yang mana hal ini adalah pencari informasi ini mulai merumuskan atau memfokuskan topik masalah yang sedang dihadapinya. Nah, dari kegelisahannya tadi mengenai yang dieksplor, sehingga dia akan mulai menyusun ide utamanya apa aja yang bakalan disusunnya, dan dia mulai mengembangkan pemahaman yang lebih jelas. Nah, tujuannya ini untuk memfokuskan informasi yang diperoleh agar sesuai dengan topik masalah yang dia hadapi. Baik, contohnya itu seperti setelah membaca lebih lanjut, pastinya mahasiswa ini mulai menyadari bahwa literasi informasi yang tadinya sudah dibahas itu sangatlah penting untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Mahasiswa ia mulai mempersempitlah fokus penelitiannya. Jadi dia mulai fokus sama apa yang ingin dia bahas dan hadapi dari tantangan tersebut.
Nah, yang kelima itu ada collection atau koleksi. Nah, yang mana tahapan ini adalah menggambarkan seseorang yang telah berfokus pada informasi yang dibutuhkan, dan dia akan mengerti tindakan apa yang harus dia lakukan. Nah, semisal dia ini sudah mulai mencatat informasi-informasi apa yang penting, dan hal itu juga bisa didokumentasikannya seperti di screenshot atau di fotonya. Nah, contohnya itu seperti mahasiswa ini yang mendapatkan tugas tadi mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dan dengan topik yang sudah jelas, mencatat poin-poin utama dan menyusun strukturnya. Jadi dia mulai fokus dan menggambarkan apa aja yang ingin dia kumpulkan. Nah, yang terakhir itu adalah presentation atau presentasi, yang mana ini adalah tahapan puncak dari information short process atau ISP yang dikembangkan Coulthard dengan dua kemungkinan, bisa ini membuat puas atau sebaliknya. Nah, saat pemahaman baru terhadap mahasiswa ini, dia sudah mulai menemukan informasi, selanjutnya dia akan merasa percaya diri dalam penggunaan informasi yang telah didapat atau dicarinya ini. Dengan kata lain, penemuan informasi yang relevan dapat dijadikan pedomannya dalam memutuskan untuk presentasi, yang mana dia akan memberikan informasi itu kepada audiens. Nah, contohnya itu mahasiswa tersebut akan mempresentasikan hasil informasi yang telah dicarinya mengenai literasi informasi itu, dan dalam kelasnya, dan menjelaskan bagaimana literasi informasi itu dapat meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa. Baiklah, sekian saja tahapan yang ada di teori Coulthard tahun 1991, yang mana sumbernya ini saya ambil dari jurnal milik Verina Anita Rahmawati, Fakultas ISIP Airlangga, dengan judul Pelaku Penemuan Informasi atau Information Seeking Behavior Siswa SMA dalam Persiapan Memasuki Perguruan Tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.